Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin. Kematian adalah kenyataan yang akan dihadapi oleh setiap manusia, dan ujian yang tidak bisa dihindari, baik orang tersebut adalah seorang raja, seorang budak, bahkan seorang nabi sekalipun. Orang kafir akan menghindar dari kematian serta takut menghadapinya. Tetapi orang yang beriman, dia akan menghadapi kematian tersebut dengan lapang dada. Tidak ada orang yang lebih tinggi imannya dibandingkan dengan para nabi dan rasul. Apabila kematian mendatangi mereka, mereka akan menyambutnya dengan gembira. Karena mereka tahu bahwasanya setelah kematian tersebut mereka akan menemui roh mereka yang selalu mereka rindukan. Di antara salah satu kisah kematian yang paling menarik adalah kisah wafatnya Nabi Musa alaihi salam dan kisah beliau ketika didatangi oleh malaikat maut. Kisah di mana beliau memukul malaikat maut ketika datang untuk mencabut nyawanya. Silahkan simak video ini sampai selesai. Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu nabi dan rasul yang paling tinggi derajatnya dan paling dekat manzilahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya merupakan kisah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang lain. Setelah beliau melarikan diri bersama kaumnya dari Firaun dan bala tentaranya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan mereka, muncullah Samiri yang terkutuk yang membujuk Bani Israel untuk menyembah patung sapi, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing mereka kembali untuk bertaubat. Kemudian Nabi Musa alaihi salam tinggal bersama Bani Israel. Beliau mendidik dan mengarahkan mereka agar senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hingga Nabi Musa alaihi salam berusia lanjut dan ajal beliau semakin dekat. Pada suatu hari, datanglah malaikat maut untuk mencabut ruh Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana para nabi dan rasul yang lain. Tetapi seketika, malaikat maut tersebut berkata kepada Nabi Musa, "Penuhilah panggilan Tuhanmu." Nabi Musa alaihi salam tiba-tiba memukul muka malaikat tersebut dengan keras, hingga matanya terlepas. Kisah tentang hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadits yang sahih, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaikat maut diutus untuk mendatangi Musa alaihi salam. Ketika sampai di tempatnya Musa, beliau memukul malaikat itu sampai lepas matanya. Kemudian malaikat itu kembali menemui Rabb-nya. Beliau mengadu, 'Engkau mengutusku untuk menemui hamba yang tidak menghendaki kematian.' Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan matanya dan berfirman, 'Kembali dan temui Musa, sampaikan kepadanya, silakan dia letakkan tangannya di punggung sapi. Maka usia Musa akan ditambahkan sejumlah bulu sapi yang ditutupi tangannya. Setiap satu bulu dihitung 1 tahun. Malaikat maut tersebut kemudian menjalankan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali menemui Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam kemudian bertanya, 'Wahai Robku, lalu setelah itu apa yang terjadi?' Allah menjawab, 'Setelah itu, saatnya mati.' Nabi Musa alaihi salam berkata, 'Kalau demikian, sekarang saja aku memilih untuk mati.' Lalu Nabi Musa memohon kepada Allah agar didekatkan ke tanah suci Baitul Maqdis sejauh lemparan sebuah batu. Mungkin akan ada orang yang bertanya-tanya dan menganggap hal tersebut aneh. Bagaimana mungkin Nabi Musa alaihi salam sampai memukul malaikat, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengutusnya untuk mencabut nyawanya? Penjelasan hal tersebut adalah bahwa ketika malaikat maut tersebut mendatangi Nabi Musa, beliau tidak mengenalnya. Hal itu karena Nabi Musa melihat mereka tersebut bukan dalam wujud aslinya, tetapi dalam wujud seorang manusia biasa, sehingga beliau menganggap bahwa dia adalah orang asing. Sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dalam wujud seorang Arab Badui. Pada suatu kesempatan, ketika Nabi Musa alaihi salam memukul mereka tersebut, beliau tidak tahu bahwa dia adalah seorang malaikat.
Dia mengira bahwa malaikat tersebut adalah orang biasa yang masuk rumah Nabi Musa tanpa seizinnya. Ibnu Khuzaimah menjelaskan lebih lanjut bahwa sebagian ahli bidah mengingkari hadits ini. Jika Musa tahu bahwa itu malaikat, berarti Musa menghina malaikat maut. Jika beliau tidak tahu bahwa itu malaikat, mengapa Musa tidak dikisos karena telah merusak mata orang? Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengutus malaikat maut untuk menemui Musa agar dia mencabut nyawa Musa ketika itu. Namun dia mengutus malaikat maut kepada Musa untuk menguji. Sementara Nabi Musa alaihissalam memukul malaikat maut karena beliau melihat ada manusia yang masuk rumahnya tanpa izin, dan Nabi Musa tidak tahu bahwa itu adalah malaikat maut. Syariat membolehkan seseorang untuk merusak mata orang lain yang mengintip rumahnya atau melihat isi rumahnya tanpa izin. Selanjutnya, Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa dalil yang lain sebagai bukti bahwa para nabi bisa saja tidak mengenali malaikat yang datang kepadanya. Sebagaimana dulu ada malaikat yang datang menemui Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dalam rupa manusia. Namun, mereka berdua awalnya tidak mengenalnya. Seandainya Nabi Ibrahim tahu bahwa dua orang itu adalah malaikat, tentu Nabi Ibrahim tidak akan menyuguhkan makanan untuk mereka. Dan seandainya Nabi Lut tahu bahwa mereka itu adalah malaikat, tentu Nabi Lut tidak perlu mengkhawatirkan mereka dari kejahatan kaumnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar juga menyebutkan alasan yang lain untuk menjawab mengapa Nabi Musa alaihissalam memukul malaikat maut. Ulama yang lain mengatakan, Nabi Musa menamparkan malaikat maut karena sang malaikat datang untuk mencabut nyawa Musa tanpa memberikan pilihan kepada Nabi Musa. Sebab disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa para nabi tidak akan dicabut nyawanya sampai dia diberi kesempatan untuk memilih mati atau tetap hidup. Karena itu, ketika Nabi Musa alaihissalam diminta untuk memilih pada kesempatan yang kedua, beliau menerimanya. Berbeda dengan alasan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim karyanya. Beliau menyebutkan beberapa alasan mengapa Musa alaihissalam menamparkan malaikat maut hingga copot matanya. Tidak mustahil jika Nabi Musa alaihissalam telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan tamparan ini. Dan itu sebagai ujian bagi yang ditampar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan apapun terhadap makhluknya sesuai yang dikehendaki, serta menguji mereka sesuai yang Dia inginkan. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimanakah akhirnya Nabi Musa alaihissalam meninggal dan dalam keadaan apa? Setelah Nabi Musa alaihissalam menyerahkan diri beliau dan menerima untuk meninggal dalam waktu dekat, beliau melewati satu rombongan malaikat yang sedang menggali kubur. Beliau belum pernah melihat kuburan yang lebih indah dan lebih bagus daripada kuburan tersebut. Maka beliau pun bertanya, "Wahai para utusan Allah, untuk siapakah pemakaman ini disiapkan?" Mereka pun menjawab, "Untuk salah satu hamba Allah yang mulia. Jika kau ingin menjadi hamba tersebut, maka silahkan masuk ke kuburan tersebut dan berbaringlah di sana. Menghadaplah Rabbmu dan bernafaslah dengan lapang." Kemudian Nabi Musa pun turun ke lubang tersebut, kemudian beliau menghadap ke Rabb-Nya dan bernafas dengan lapang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ruh Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu, para malaikat menutup beliau dengan tanah. Disebutkan pula bahwa beliau meninggal dalam usia 120 tahun. Kisah ini disebutkan dari Wahab bin Munabih yang kemungkinan besar berasal dari Israiliyat. Disebutkan pula bahwa beliau meninggal di Palestina, dekat dengan Baitul Maqdis, di sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gunung Nebo. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya ketika menceritakan tentang peristiwa Isra dan Miraj dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Beliau bersabda, "Aku melewati Musa pada malam aku diisrakan di sisi gundukan pasir yang berwarna merah. Dalam keadaan dia sedang berdiri salat di kubur beliau." Banyak yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan gundukan pasir berwarna merah tersebut adalah Gunung Nebo.
Berdasarkan pada hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah agar mendekatkannya dengan tanah yang suci Baitul Maqdis dalam jarak jauh lemparan batu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya aku ke sana, pasti aku akan menunjukkan kepada kalian keberadaan kuburnya yang ada di pinggir jalan, di bawah tumpukan pasir yang berwarna merah." Hingga saat ini pun, ada sebuah pemakaman yang diklaim sebagai makam Nabi Musa alaihi salam di Baitul Maqdis. Tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa jasad Nabi Musa alaihi salam ada di dalam makam tersebut. Tetapi bisa saja jasad beliau berada di dekat dengan makam yang disebutkan tersebut. Adapun wafatnya Nabi Harun alaihi salam, hal itu disebutkan dari Ibnu Malik dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya mereka menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam bahwa dia akan mewafatkan Nabi Harun alaihi salam. Maka Nabi Musa diperintahkan untuk datang ke sebuah gunung. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun pergi ke gunung tersebut, sesampainya mereka di sana mereka melihat sebuah pohon yang belum pernah mereka lihat. Pohon seperti itu sebelumnya. Mereka juga mendapati sebuah rumah yang telah dibangun, dan juga ada ranjang yang dilengkapi dengan kasur, serta ada aroma bau yang wangi. Ketika Nabi Harun alaihi salam melihat gunung tersebut, serta melihat rumah dan seisinya, beliau pun menyukai tempat itu. Kemudian beliau berkata, "Wahai Musa, aku ingin untuk tidur di atas ranjang ini." Nabi Musa pun menjawab, "Silakan tidur di situ." Beliau berkata, "Aku takut pemilik rumah ini akan datang dan marah kepadaku." Nabi Musa menjawab, "Jangan khawatir, aku akan mengurus pemilik rumah tersebut. Silahkan tidurlah." Nabi Harun kemudian berkata, "Tidurlah bersamaku, jika pemilik rumah ini datang, dia akan memakai kita berdua." Ketika Nabi Harun tertidur, ajal beliau pun telah tiba. Setelah Nabi Harun meninggal, diangkatlah rumah tersebut dan hilanglah pohon yang ada di situ, serta ranjang tersebut juga diangkat ke langit. Ketika Nabi Musa alaihi salam kembali ke Bani Israel, dan mereka tidak mendapati Nabi Harun bersama beliau, mereka pun menuduh bahwa Nabi Musa alaihi salam telah membunuh Nabi Harun karena iri. Karena Bani Israel lebih mencintai Nabi Harun alaihi salam dibandingkan dengannya. Dikarenakan Nabi Harun lebih lembut dan lebih dekat kepada Bani Israel dibandingkan dengan Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa mendengar hal tersebut, beliau berkata, "Bagaimana mungkin aku membunuhnya? Karena dia adalah saudaraku sendiri." Tetapi Bani Israel tetap saja melemparkan tuduhan itu kepada beliau, hingga akhirnya Nabi Musa alaihi salam pun salat 2 rakaat. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ranjang tersebut hingga berada di antara langit dan bumi. Dan setelah Bani Israel melihat ranjang itu, mereka pun mempercayai Nabi Musa. Kisah tentang wafatnya Nabi Harun alaihi salam ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Namun hadits tersebut mauquf dan tidak disebutkan bahwa itu merupakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pesan yang ada dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.